Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Yao Xi dipenuhi dengan keengganan. Yang Kai telah menyegel lorong antara dua dunia dan telah membeli waktu selama lebih dari 1 dekade untuk Star Boundary. Tentara Star Boundary telah bersiap untuk perang. Tetapi sekarang setelah mereka bersentuhan dengan situasi seperti itu, bagaimana mereka bisa mau menerimanya? Bukan karena pasukan Star Boundary lemah. Hanya saja Demon Rache tidak peduli dengan korban. Tidak ada yang menyangka bahwa Demon Rache akan bertindak begitu gila dan tidak memotong sumber kekuatan Demon Territory. Cepat atau lambat, Great Dragon Arai akan runtuh. Hanya dengan beberapa kata, Yang Kai melihat situasinya dan mengangguk ringan. Aku akan pergi. Begitu Yao Xi selesai berbicara, dia maju selangkah dan sosoknya memudar. Sebelum Xia Ningchang bisa mengatakan apa-apa, dia sudah menghilang. Ketika dia mendarat, dia telah melintasi 1000 kilometer dan muncul di medan perang. Seorang Raja Iblis berdiri 10 meter darinya dan menatapnya kosong. Jelas tidak mengerti mengapa seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Tapi segera, dia mengenali siapa orang ini dan berteriak, Yang Kai. Selama bertahun-tahun Yang Kai habiskan di wilayah iblis, dia cukup terkenal dan praktis telah melangkah ke setiap benua. Selama pertempuran benua surga abadi, dia telah menjadi fokus perhatian semua orang. Jadi tidak aneh bagi Raja Iblis ini untuk mengenalinya. Setelah meneriakkan ini, Raja Iblis tahu bahwa situasinya tidak baik. Meskipun kekuatannya tidak buruk, dia tahu tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari pengejaran Saint Demon. Tetapi manusia di depannya ini mampu melakukannya. Jadi dia dengan tegas mundur. Saat dia mundur, Yang Kai dengan lembut mengangkat tangannya dan mengirimkan tebasan bulan sabit hitam ke arahnya. Sepanjang jalan, klan di depannya terbelah dua, tiba di depannya dalam sekejap. Raja Iblis meraung. Ki iblisnya melonjak saat dia meninju. Rasa sakit yang menusuk jantung datang dari tinjunya saat bulan sabit hitam memotong tinjunya, memotong lengan dan tubuhnya. Tubuh Raja Iblis membeku sesaat saat dia menatap ke arah Yang Kai dan terkekeh beberapa kali. Pada saat berikutnya, tubuhnya terbelah dan darah menyembur dari mulutnya saat organ dalamnya jatuh ke tanah. Yang Kai bahkan tidak melirik Raja Iblis ini. Saat Divine Sense-nya melonjak, awan hitam besar muncul di sekelilingnya. Dari mana suara dengung samar bisa terdengar? Sejauh mata memandang, itu sebenarnya adalah awan serangga besar. Serangga pemakan jiwa? Biasanya, Yang Kai tidak akan dengan mudah menggunakan serangga pemakan jiwa. Karena ketika kekuatannya meningkat, efek serangga pemakan jiwa menjadi kurang berguna. Menghadapi musuh yang kuat, itu tidak berguna. Dan menghadapi lawan yang lemah, tidak perlu menggunakannya. Namun, di lingkungan dengan musuh di semua sisi, serangga pemakan jiwa bisa memainkan peran besar. Suara berdengung terdengar saat awan besar serangga berputar-putar di sekitar Yang Kai. Dengan pikiran, Yang Kai berteriak, pergi. Awan serangga menari beberapa kali sebelum berubah menjadi selusin kelompok yang menyebar ke selusin arah yang berbeda dan menyerang ras iblis dari segala arah. Kemanapun mereka lewat, ras iblis menderita banyak korban. Laut pengetahuan mereka terkorosi oleh serangga-serangga kecil dan jiwa mereka dilahap, tanpa meninggalkan luka yang terlihat di tubuh mereka. Melepaskan serangga pemakan jiwa, Yang Kai tidak peduli betapa bergunanya mereka. Tangannya tergantung di sisinya saat dia menjentikan jarinya, mengirimkan serangkaian bilah bulan. Moonblade menebas pasukan Demon Rache seolah-olah itu tidak lebih dari tumpukan kayu busuk. Yang Kai melangkah maju, pedang bulannya tidak pernah berhenti. Kemanapun dia pergi, pembantaian akan mengikuti. Iblis biasa tidak akan bisa berada dalam jarak 1000 meter darinya. Dan bahkan Raja Iblis akan kesulitan untuk memblokir 3 gerakan. Kecepatannya sangat cepat. Dan hanya dalam beberapa langkah, dia telah melintasi beberapa lusin kilometer. Dan tempat yang dia lewati adalah zona kematian selebar 1000 meter. Melihat ke bawah dari langit, dengan tempat dia mendarat sebagai titik awal dan tujuannya saat ini, tidak ada satupun Demon Rache yang hidup dalam garis lurus dengan diameter beberapa puluh kilometer. Setelah berjalan sebentar dan membunuh sebentar, Yang Kai tiba-tiba merasa ada yang agak merepotkan. Meskipun serangannya kuat, dia masih harus membunuh Demon Rache sendiri. Jadi dia segera memanggil Wingguard. Mulut labu terbuka, dan di dalam labu angin kecil, angin astral melesat ke segala arah. Putaran pembantaian lainnya terjadi. Ini semua berkat Wingguard dari Void Crack di kedalaman area terlarang Istana Dataran. Hari ini, ia telah menunjukkan kecemerlangannya di medan perang besar ini dan hanyalah artefak tertinggi untuk serangan area. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Yang Kai hanya bergegas ke depan, mengarahkan labu angin ke depan. Pedangnya yang tajam menyapu semua yang ada di jalurnya. Ketika dia pertama kali muncul, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Tetapi ketika serangga pemakan jiwa membuat kekacauan, tebasan bilah bulan dan penampilan labu angin segera menjadi fokus perhatian semua orang.
Dengan begitu banyak orang terbunuh, sulit untuk tidak menarik perhatian. Di kepala Great Dragon Arai, mata Li Wuyi menyapu dan melihat sosok yang dikenalnya. Hatinya yang tegang menjadi rileks dan dia diam-diam menarik napas lega. Akhirnya, dia tiba. Dan belum terlambat. Dia segera mengeluarkan perintah dan Great Dragon Arai berubah bentuk. Tubuhnya yang besar berputar saat bergegas menuju Yang Kai untuk membebaskannya dari tekanan. Ketika Li Wuyi menemukan Yang Kai, para master ras iblis secara alami juga menemukannya. Yang Kai telah menelan wilayah iblis dan memikat dua Saint Demon dari ras iblis untuk memberontak bersama dengan Chang Tian. Lalu menyegel jalan di antara dua dunia. Banyak master ras iblis telah lama membencinya sampai ke tulang dan tidak pernah bisa melihatnya. Jadi sekarang setelah mereka menemukannya, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Di medan perang, lautan darah tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi cahaya berdarah yang bergegas menuju Yang Kai. Dalam rentang 10 napas pendek, itu sudah tiba di depan Yang Kai. Aura berdarah memenuhi udara saat niat membunuh yang tajam menyelimutinya. Saat cahaya berdarah menghilang, sesosok muncul dan menukik ke bawah seperti elang yang menangkap kelinci. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan ini. Di medan perang, para pembudidaya yang melihat adegan ini semua berteriak, dan beberapa bahkan berteriak keras, mengingatkan Yang Kai bahwa musuh yang kuat sedang mendekat. Tepat ketika sosok itu akan mendekat, orang lain tiba-tiba muncul dan langsung bergegas menuju area tempat penyerbu itu berada. Dengan gemuruh keras, Demonic Ki menyapu ke segala arah saat kedua sosok itu berpisah dan berdiri di kehampaan. Mata pendatang baru itu menyipit ketika dia melihat penampilan musuh di depannya dan berteriak dengan penuh kebencian, "Kamu berani menghentikanku?" Kekuatan Yang Kai begitu besar sehingga hanya Half Saint yang bisa mengalahkannya. Secara alami, orang yang datang untuk membunuhnya adalah Half Saint. Di wilayah iblis, tidak banyak Half Saint, dan semuanya terkenal. Meskipun mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya, mereka semua saling mengenal. Sekarang Baya telah muncul. Bagaimana mungkin Half Saint dari Demon Rache itu salah? Baya dengan ringan berkata, jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang berbeda. Di seberangnya, Demon Rache Half Saint berteriak dengan marah, "Omong kosong. Jangan lupa kamu adalah Demon Rache?" Baya tak berdaya berkata, "Bertindak sesuai perintah. Jangan mempersulitku." Bajingan, Half Saint dari Demon Rache sangat marah. Dia ingin membunuh Yang Kai, tetapi dihentikan oleh Baya, yang juga merupakan anggota dari Demon Rache. Klan di sekitarnya terus-menerus sekarat. Jadi bagaimana dia bisa peduli apakah Baya berasal dari ras iblis atau tidak? Saat dia berteriak, dia bergegas maju dan mulai bertarung dengan Baya. Namun, kedua iblis itu sama-sama Half Saint. Jadi kekuatan mereka setara satu sama lain. Pertarungan ini seperti sambaran petir yang menyambar bumi, menyebabkan pemandangan menjadi sangat hidup. Tetapi itu bukan tugas yang mudah untuk dimenangkan. Yang Kai sudah jauh, terus maju. 1000 kilometer jauhnya, Yang Kai telah mengukir ruang kosong. Meskipun dia telah memasuki pasukan Demon Rache sendirian, tidak ada seorang pun di bawah ranah Half Saint yang bisa menghentikannya. Di sisi lain, ada 3 Half Saint yang datang untuk membunuhnya. Jelas bahwa Demon Rache tidak hanya sangat membenci Yang Kai, tetapi juga memperlakukannya sebagai musuh nomor 1 mereka. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak Half Saint yang menyerangnya? Yang pertama diblokir oleh Baya, yang kedua diblokir oleh Bai Zuo, dan ketika yang ketiga tiba, Yang Kai melepaskan perwujudannya dari manik batas misterius. 3 medan perang terkunci dalam pertempuran sengit, sangat menarik di puluhan ribu kilometer medan perang. Yang Kai sudah tiba di depan lubang hitam besar, dan pasukan ras iblis masih mengalir keluar darinya. Ekspresi Yang Kai serius saat dia menghadapinya tanpa rasa takut. Saat dia mengedarkan ki iblisnya, angin astral dari labu angin menjadi lebih ganas, merobek kehampaan dan memotong lubang hitam. Jeritan sengsara terdengar di telinganya karena banyak iblis terbunuh di lubang hitam bahkan sebelum mereka bisa melarikan diri. Lubang hitam itu sangat besar, tetapi dengan kekuatan Yang Kai saja, dia mampu memblokir celah besar ini. Bala bantuan dari pasukan ras iblis terputus, dan tidak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Di luar Great Dragon Arai, Yao Xi, yang menjaga tentara pusat, menunggu dengan cemas. Laporan pertempuran dari depan terus-menerus datang dari Eagle Garrison Scouts. Pada saat ini, seorang pengintai terbang dan berlutut di tanah, menangkupkan tinjunya dan berteriak, melaporkan, Tuan Komandan telah tiba di jalur 2 dunia dan memotong bala bantuan ras iblis. Yao Xi berdiri. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Bagus." Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Ambil benderanya." Fu Ling menggigil dan segera mengeluarkan bendera, "Bunuh." Dalam sekejap,
Bendera besar berkibar di langit, mewarnai langit menjadi merah. Yao Xi sangat bersemangat saat dia melambaikan tangannya ke depan. Tentara pusat, perhatikan perintahku. Ikuti aku untuk membunuh musuh dan bantu Komandan Lord. Para prajurit tentara pusat semuanya setuju. Suara mereka bergema di seluruh dunia. Setelah beberapa hari perang, 9 garnisun Six Stem Army telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan memberikan kontribusi yang besar. Bahkan garnisun Elang, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen, telah bergabung dalam pertempuran. Hanya menyisakan tentara pusat untuk menjaga bagian belakang, menyebabkan mereka menjadi sangat cemas. Sekarang setelah mereka mendengar perintah Yao Xi, mereka segera menjadi bersemangat. Ada 30.000 orang di tentara pusat, belum lagi Qiongqi. Bahkan Yang Xiao dan Yang Sui bukan orang lemah, dan mayoritas orang di tentara pusat berasal dari ras Laut Timur. Selama dekade terakhir, Yang Xiao dan Yang Sui telah mencari sisa-sisa Kaisar Agung Flowing Time di Laut Timur dan juga berhasil menaklukkan sejumlah besar master ras laut. Di antara si Rache, ada lebih dari 30 Monster King seperti Banger. Dengan kekuatan yang begitu kuat, begitu mereka berpartisipasi dalam pertempuran, mereka mungkin tidak dapat mempengaruhi arah seluruh medan perang. Tetapi di area kecil, mereka pasti tidak akan terkalahkan. Setelah beberapa hari damai, bendera dikibarkan, dan Six Stem Army berbaris. Selama waktu ini, 9 garnisun Six Stem Army masih bertarung di luar area naga besar dengan ras iblis yang telah dilepaskan. Tentara pusat bergegas ke medan perang seperti harimau dan serigala, membantai ras iblis sampai mereka diambang kehancuran. Pasukan induk ke-6 sudah memiliki keuntungan, dan sekarang mereka telah menerima dukungan dari tentara pusat. Mereka bahkan lebih tak terkalahkan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, debu telah mengendap dan mayat ras iblis telah menumpuk menjadi gunung.